Have you ever felt? Are you listening? Halo, apa kabar teman-teman? Semoga baik-baik saja dan sehat-sehat selalu ya. Itu yang terpenting. Dengan saya, Herman, hari ini kita akan memulai bab baru, yaitu tentang kata kerja atau verben. Kalau kita lihat, jenis kata kerja di dalam bahasa Jerman itu macamnya lumayan banyak. Bagi teman-teman yang sudah mempelajari kapitel 1 dari video saya, sekarang sudah saatnya nih belajar atau juga mengenal kata kerja di dalam bahasa Jerman. Sehingga teman-teman, saya harapkan sudah mulai bisa membuat kalimat yang sederhana setelah menyelesaikan kapitel bab 2 ini. Ya. Yang terpenting bagi teman-teman, jangan sampai bosan. Ikuti terus postingan saya ini sampai selesai. Saya juga mohon maaf sebelumnya kalau atau bila postingan saya yang terlalu lama, karena saya hanya bisa menyediakan waktu kurang lebih setengah jam setiap harinya untuk menyusun pelajaran bahasa Jerman ini. Ya. Tetapi saya tetap komit, saya akan usahakan sebaik-baiknya untuk teman-teman sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya buat ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Oke? Baiklah. Sekarang kita mulai dengan jenis kata kerja di dalam bahasa Jerman. Ya. Jenis kata kerja di dalam bahasa Jerman itu jenisnya ada sein. Sein itu kalau di dalam bahasa Inggris seperti to be, ya. Kemudian haben, ya. Kemudian ada lagi regelmäßige Verben, yaitu kata kerja yang beraturan, ya. Kemudian ada unregelmäßige Verben, kata kerja yang tidak beraturan. Kemudian ada trennbare Verben, kata kerja yang dapat dipenggal. Kemudian ada modal verben. Kemudian ada imperatif. Ya, imperatif itu kalimat perintah, kata kerja perintah. Kemudian ada refleksif verben. Ya. Nah, inilah semua dari jenis kata kerja yang ada di dalam bahasa Jerman. Dari semua jenis kata kerja ini, kita akan bahas satu persatu. Tetapi sebelumnya kita harus mengenal, sebelum kita mengenal kata kerja, ya, kita harus tahu terlebih dulu sifatnya. Seperti apa nih sifatnya kata kerja itu, ya? Seperti kita ya mengenal seseorang saja, ya. Sifatnya suka melakukan perubahan untuk menyesuaikan subjeknya. Sehingga suka saya katakan suka berkonjugasi terhadap subjeknya. Atau saya sebut di dalam bahasa Jerman itu Konjugation. Ya. Nah, Konjugation itu seperti apa sih teman-teman? Di dalam bahasa Jerman, kebanyakan kata kerja atau verben berakhiran dengan akhiran en. Dan sisanya berakhiran dengan n. Sisanya itu dikit, nggak banyak. Contoh nih, ya. Kommen, kata kerja kommen, ya. Kommen itu terdiri dari dua kata, kom dan akhiran en. Tadi saya sudah katakan, kebanyakan berakhiran dengan akhiran en. Sehingga kom ditambah en sehingga menjadi kata kerja kommen, ya. Nah, kommen inilah yang kita sebut sebagai infinitif, ya. Infinitif itu terdiri dari Verbstamm, yaitu kata kerja pokok atau kata kerja dasar, ya, ditambah dengan akhiran en atau n.
kommen mempunyai arti datang. Ya. Kemudian kemudian contoh yang kedua yaitu lernen. Terdiri dari dua kata, verb stamnya saya tulis menggunakan warna biru yaitu lern dan akhiran en sehingga menjadi lernen. Ya. Lernen itu adalah belajar. Kemudian klingeln. Klingeln. Ya. Klingel ditambah akhiran n sehingga menjadi klingeln. Ya. Klingel itu adalah merupakan verb stamnya. Saya tuliskan menggunakan warna biru dan akhiran n saya tuliskan menggunakan warna merah. Klingeln mempunyai arti membunyikan bel, ya. Nah, sekarang kita melihat bagaimana kita mengkonjugasikan kata kerja, ya. Kita lihat tadi pengertian konjugasi atau konjugation adalah perubahan kata kerja yang menyesuaikan subjeknya. Jadi kita lihat untuk orang pertama singular yaitu ich, ya, saya yang mengajak bicara, ya. Untuk kata kerja contohnya lernen. Nah, di dalam kita mengkonjugasikan kata kerja, langkah kita yang pertama adalah menuliskan verb stamnya terlebih dulu. Kita tulis semua dari orang pertama singular sampai orang ketiga singular, kita tulis semua verb stamnya. Demikian juga untuk orang pertama plural sampai orang ketiga plural, kita tulis verb stamnya yang berwarna biru. Ya, itu sudah saya buat, ya. Yang berwarna biru kita buat terlebih dulu. Nah, kemudian baru langkah kita yang kedua. Bagaimana penyesuaiannya? Nah, untuk orang pertama singular, ya, yaitu ich, kita hanya menambahkan imbuhan atau akhiran e di belakangnya. Ya. Sehingga kata kerja lernen untuk orang pertama singular menjadi ich lerne. Ya. Kemudian untuk orang kedua singular yaitu orang yang diajak bicara konjugasinya dengan akhiran st. Sehingga untuk kata kerja lernen untuk orang kedua singular menjadi lerns. Ya. Kemudian orang ketiga singular R yaitu dia laki-laki, she dia perempuan, dan S untuk kata benda yang jenisnya adalah neutral, ya. Konjugasinya menggunakan imbuhan atau akhiran T, ya. Sehingga untuk kata kerja lernen untuk orang ketiga singular menjadi learn, ya. Kemudian kita lihat sekarang yang plural. Untuk orang pertama dan orang ketiga plural, kita perhatikan di sini. Ya, untuk orang pertama dan orang ketiga plural. Ya, konjugasinya ya, itu berakhiran dengan en. Sehingga untuk kata kerjanya, untuk kata kerja lernen, untuk orang pertama plural tetap ya menjadi lernen. Demikian juga untuk orang ketiga plural juga tetap lernen. Ya. Jadi kita menuliskan yang termudah terlebih dulu, yaitu untuk orang pertama dan orang ketiga plural.
itu selalu sama dengan infinitifnya. Ya, contoh di sini adalah lernen. Sehingga infinitifnya dan konjugasinya sama, ya, tidak berubah. Nah, kemudian untuk orang kedua, plural, ya, tetap kita tuliskan verb stamnya terlebih dulu. Yang berwarna biru, yaitu learn. Ya. Kemudian kita mempunyai akhiran di sini untuk orang kedua, plural, dengan T. Sehingga bunyinya adalah learned. Ya. Sehingga kata kerja lernen untuk orang kedua plural menjadi learned. Ya. Lernen mempunyai arti tadi belajar, ya. Jadi wir lernen, ihr lernt, sie lernen, ya. Saya ulangi lagi dari yang pertama, dari yang singular, orang pertama tunggal. Ich lerne, du lernst, RCS lernt, wir lernen, ihr lernt, sie lernen. Nah, teman-teman, bagaimana? Kira-kira sudah mendapat gambaran untuk kata kerja? Ya. Baik, kita sekarang ambil contoh yang kedua, ya. Kata kerja yang kedua yaitu kommen, ya. Tetap langkahnya itu sama seperti yang saya katakan pertama, ya. Tuliskan terlebih dahulu stam verbnya, ya. Yaitu kom. Kita yang berwarna biru, ya. Itu saya tuliskan terlebih dulu, ya. Kemudian untuk orang pertama singular mempunyai akhiran e. Sehingga untuk kata kerja kommen, ya, untuk orang pertama singular menjadi komme, ya. Ich komme. Kemudian untuk orang kedua singular konjugasinya mempunyai akhiran st. Sehingga saya bacakan du kommst, ya. Kemudian untuk orang ketiga singular RCS mempunyai akhiran t. Sehingga untuk kata kerja kommen menjadi RCS kommt, ya. Kemudian untuk plural sama seperti lernen tadi, kita tuliskan yang termudah, yaitu orang pertama plural dan orang ketiga plural. Itu sudah rumusnya sama seperti infinitifnya, ya. Jadi nggak usah mikir yang susah-susah, ya. Tulis aja sama seperti infinitifnya, yaitu kommen, ya. Kemudian untuk orang kedua plural, ya, konjugasinya mempunyai akhiran t. Sehingga saya bisa membacakan ihr kommt, ya. Nah, teman-teman, dari kedua contoh ini, kira-kira teman-teman sudah mempunyai gambaran bagaimana membuat kalimat yang sederhana. Contoh nih, kalimat yang sederhana, ya. Die Frau lernt Deutsch, ya. Perempuan itu belajar bahasa Jerman. Kita perhatikan kalimat yang pertama. Die Frau lernt Deutsch. Ya, kata kerja berasal dari lernen, infinitif lernen, ya. Die Frau kita lihat di sini sebagai orang ketiga singular, yaitu sie, ya. Kemudian untuk orang ketiga singular konjugasinya mempunyai akhiran t. Sehingga kalimatnya berbunyi die Frau lernt Deutsch, ya. Nah, kemudian untuk orang yang diajak bicara, yaitu orang kedua singular, ya,
konjugasinya mempunyai akhiran ST. Sehingga kalimatnya berbunyi, lernst du auch Deutsch? Apakah kamu juga belajar bahasa Jerman? Ya. Dijawab untuk orang pertama singular, yaitu saya. Orang pertama singular tadi, ya, konjugasinya hanya menambahkan akhiran E. Sehingga kalimatnya, ya, ich lerne Deutsch. Ya, saya belajar bahasa Jerman. Ya, kemudian untuk contoh kalimat yang kedua, untuk contoh kata kerja yang kedua yaitu kommen, ya, untuk orang pertama tunggal, yaitu saya, ya ini Purwokerto asal kota saya ya, saya berasal dari kota Purwokerto, Jawa Tengah. Jadi saya tuliskan, ich komme aus Purwokerto. Ya, jadi saya yang mengajak bicara untuk orang pertama singular, konjugasinya mempunyai akhiran E, sehingga saya tuliskan menjadi ich komme aus Purwokerto. Ya. Kemudian saya bertanya kepada teman-teman sekalian nih, ya. Orang yang diajak bicara yaitu teman-teman sekalian, ya. Yaitu plural, untuk orang kedua plural. Jadi saya bertanya, woher kommt ihr? Dari mana teman-teman berasal? Ya, jadi ihr mempunyai konjugasi yang mempunyai akhiran T, sehingga kalimatnya seperti tadi bunyinya, woher kommt ihr? Ya, dari mana kalian datang atau dari mana kalian berasal? Ya. Nah, kemudian teman-teman menjawab, kami berasal dari Jakarta. Untuk orang pertama plural. Untuk orang pertama plural, nggak usah dibingungkan seperti yang tadi saya katakan. Udah tutup mata, kata kerjanya, konjugasinya sama seperti infinitifnya. Sehingga kalimatnya berbunyi, wir kommen aus Jakarta. Nah, teman-teman, bagaimana tentang konjugasi? Sudah punya gambaran? Ya, ini baru awal saja tentang kata kerja yang mana selalu membutuhkan suatu konjugasi. Ya, ini untuk kata kerja yang saya berikan tadi, contohnya hanya merupakan ya sekedar awal, ya sekedar contoh saja. Belum saya memasuki satu persatu kata kerja. Ya, teman-teman pokoknya jangan bosan saja, jangan bosan ya, ikuti terus postingan saya, ya. Saya kira kalau teman-teman mau berlatih ya, selain belajar dari saya, mungkin teman-teman juga bisa browsing ya, menggunakan latihan dari buku-buku yang lain ya, atau dari internet juga bisa teman-teman lakukan ya. Sedangkan teori secara grammar saya berikan secara gratis di sini. Ya, saya kira untuk menguasai bahasa Jerman tidak sulit. Ya, baik teman-teman. Untuk kata kerja sein, besok saya sambung lagi. Ya, besok saya akan bahas. Ya, hari ini saya akhiri sampai di sini. Kita ketemu lagi pada besok pagi. Tschüss.